Bagi penyelenggara fintech P2P lending yang telah menyampaikan rencana perbaikan action plan, namun belum mengajukan permohonan tambahan modal, diberikan waktu pelaksanaan pemenuhan tersebut paling lambat tanggal 4 Oktober 2023. Diberikan waktu pelaksanaan pemenuhan tersebut paling lambat tanggal 4 Oktober 2023. Kita tunggu pinjol-pinjol apa saja yang akan hilang di bulan Oktober itu. Ya, apakah aku laku? Ya, siapa yang galbay di aku laku? Apakah kredivo? Apakah isi cash? Apakah rupiah cepat? Gitu ya. Apakah pinjol-pinjol akan mempertahankan perusahaannya walaupun mereka tahu bahwa masyarakat di Indonesia sudah banyak yang berani gagal bayar, ya, dan pastinya akan bertambah, ya, tidak hanya yang galbay, ya, di Jakarta sekian, di Jawa Barat sekian, itu hanya data sementara saja, ya. Pastinya akan bertambah setiap harinya. Oke ya, masyarakat Indonesia sudah tidak takut lagi dengan yang namanya pinjol. Ya beda dengan di tahun 2000 awal-awal pinjol ya, 2018, 2019 gitu ya. Apakah para pinjol-pinjol ini akan mengakhiri eksistensinya dan menyerahkan izinnya kepada OJK sehingga Indonesia bebas dari pinjol? Ya, coba kita bayangkan. Indonesia bebas dari pinjol, bebas gitu loh ya, hidup tenang, damai, makmur seperti dulu kala. Tidak ada yang namanya pinjol di muka bumi ini, di Indonesia ini ya. Waduh, rasanya kayak hidup di tahun 2010 ya sampai tahun 2015 gitu ya. Apakah sekarang kita semua ini sedang bermimpi? Ya, semua masalah pinjol, Covid dan lain-lain itu hanyalah mimpi belaka. Ya, bagaimana kalau besok Anda terbangun di tahun 2014? Ya, waduh, sangat enak sekali ya. Jadi, ya, saya ini mimpi gitu ya. Raja Galbay dan YouTuber-YouTuber lainnya itu hanyalah mimpi belaka gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah mungkin perusahaan pinjol ini akan bangkrut? Ya, karena nggak punya modal, karena nggak bisa setor modal ke OJK, gitu ya. Jawabannya jelas iya. Ya, karena di video awal tadi ada 26 pinjol yang sampai sekarang belum sama sekali menyetorkan modalnya. Ya, kalau ada uangnya, ngapain lama-lama? Ya berarti kan nggak ada uangnya, gitu ya. Nah, ngapain ditahan-tahan gitu loh. Kalau mereka mau tetap bisnisnya berjalan, pastinya mereka sudah menyetorkannya. Ya, jadi para perusahaan pinjol ini sedang ketar-ketir karena sampai sekarang mereka tidak memiliki modal. Ya, dan yang lebih parahnya lagi, mereka diberikan tenggat waktu oleh OJK. Ya, jadi gantian. Ya, gantian ya. Biasanya perusahaan pinjol yang menagih nasabah, tapi kali ini perusahaan pinjolnya lah yang ditagih oleh OJK. Ya. Nah, sekarang banyak sekali postingan-postingan di grup Facebook Raja Galbay yang menyatakan bahwa mereka sedang gencar-gencarnya ditagih oleh pinjol. Ya, banyak WA masuk dari pinjol tidak seperti biasanya. Banyak telepon masuk tidak seperti biasanya. Kok masif sekali gitu ya penagihannya gitu ya. Nah, itu adalah efek 4 Oktober tersebut. Ya, pinjol sedang gencar-gencarnya ingin mendapatkan uang yang mereka keluarkan untuk segera dikumpulkan dan disetorkan lagi ke OJK. Ya, tebakan saya nih ya, pasti ada satu atau dua atau beberapa perusahaan pinjol yang agar bisa setor modal ke OJK dan mereka itu bisa lanjut, mereka hanya mengandalkan uang-uang penagihan saja. Ya, namun jika tidak terkumpul uang-uang penagihan tersebut, maka mereka akan berhenti. Ya, pasti ada perusahaan yang seperti itu. Sekarang ini, ya, pinjol-pinjol yang Anda pakai itu pasti ada yang seperti itu. Yang mengandalkan penagihan-penagihan agar bisa setor modal ke OJK. Ya, karena tidak ada investor, oke? Atau yang investnya sedikit ke pinjol, gitu kan? Yang galbainya banyak, disuruh setor lagi oleh OJK. Ya, uang kekumpul ya disetorkan, uang nggak kekumpul ya gulung tikar. Ya, sekarang ini ya para pinjol-pinjol ini ya. Nah, semoga ya pada gulung tikar sajalah. Ya, pada gulung tikar saja ya.
Karena berita terbaru yang viral itu ada mahasiswa UI yang mengakhiri hidup temannya dengan motif untuk menguasai harta temannya itu, ya untuk bayar pinjol. Gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Oke, amin ya robbal alamin ya. Masih mending kita ini galbay gitu loh ya. Gak usah cari uang sana sini, pinjam sana sini, yang ngelihat harta orang lain enak gitu ya. Sini pinjam dulu gitu ya. Masih mending kita galbay. Ya, sakit hatinya. Ya, hati ini sakit kalau pinjam ke teman, ke saudara nggak dikasih itu. Ya, ada yang sakit hati, ada yang akhirnya merasa malu, ya, ada yang akhirnya memusuhi temannya itu, padahal teman-teman kita itu dan teman-teman Anda itu sama-sama susahnya. Ya, masih mending galbay saja, sudah ya mau dideketin, mau didatangin oleh debt collector, mau diteror, mau kondar itu diteror, sudahlah, masih mending galbay saja. Ya, karena dengan galbay itu kita bisa belajar ya mengenal diri kita sendiri gitu ya. Ngomong apa sih Bang? Coba saja. Ya, Anda kalau nggak percaya ya, kalau Anda mau mengenal diri Anda sendiri maka galbaylah ya. Di situ Anda akan belajar pengembangan diri ya secara otodidak gitu. Nanti Anda bisa menghadapi ini, Anda bisa ya tenang gitu kan ya. Jika ada masalah nanti Anda tetap bisa mengatasinya gitu ya. Jadi masih mending galbay. Hashtagnya itu masih mending galbay gitu. Oke ya. Nah, para pengguna pinjaman online yang sedang terjerat karena hutang-hutangnya itu ya pasti sempat terlintas di pikirannya kenapa pinjol-pinjol ini tidak dihapus saja. Nah, kenapa pinjol ini tetap ada? Kenapa OJK tidak mencabut izin para pinjol-pinjol ini sehingga saya bisa hidup tenang dan damai? Gitu ya. Saya juga demikian seperti itu. Nah, dulu ketika saya galbay ya, saya sangat mengharapkan keajaiban yang datang tiba-tiba. Ya, saya itu dapat berita gitu dari sini yang mana saya mendengar kabar bahwa pinjol A, pinjol B, ya ada kami, ada Pundi, Kredit Pintar, Easycash bangkrut gitu. Dihapus semuanya. Gitu ya. Saya sangat berharap sekali seperti itu, sama seperti Anda. Ya, karena saya galbay. Oke? Namun saya menyadari ya, hal itu tidak bisa terjadi secara instan. Ya, pasti ada prosesnya. Gitu loh ya. Dan sudah pasti juga memakan proses yang panjang. Saya menyadari hal itu. Tidak mungkin semena-mena Kredit Pintar hilang. Ya, ada kami dihilangkan, dicabut. Gitu. Pasti ada prosesnya yang panjang. Jadi, daripada saya mengharapkan keajaiban, saya buat sendiri keajaiban itu. Ya, yakni saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya terima semua resikonya, saya beranikan diri, saya matikan nomor HP saya, ya, lalu saya hapus semua aplikasi pinjol-pinjolnya dan saya lupakan semua pinjol-pinjol saya. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata dengan cara seperti itu saya mendapatkan ketenangan yang instan, ya, daripada mengharapkan Tuhan yang adil. Ya. Kredit Pintar dihapus, aku laku dihapus. Ya, masih mending kita sendiri yang menciptakan keajaiban tersebut. Saya merasakan kedamaian yang sangat cepat sekali di pikiran saya ketika saya itu melakukan cara-cara tersebut. So, bagi Anda yang hidupnya sudah tidak tenang karena dikejar-kejar pinjaman online, lebih baik Anda menggagal bayarkannya saja. Ya, itulah solusi yang paten sebenarnya. Ya, walaupun memang butuh banyak keberanian, tapi kenapa tidak satu kali ini saja Anda menyelamatkan diri Anda dengan cara menjadi pemberani? Ya, hanya satu kali ini saja dalam hidup kita. Anda satu kali saja menjadi pemberani untuk menyelamatkan hidup Anda. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.